ada di Yerusalem, dan pemimpin yang bijaksana, ya Salomo ini pemimpin yang bijaksana dari umat Allah. Coba dibuka dalam kitab Kekhotbah 1 ayat 16, ya, bahwa dia adalah seorang pemimpin yang bijaksana dari umat Allah. Ayat 16, aku berkata dalam hati, lihatlah, kata pengkhotbah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya itulah pengakuan pengkhotbah. Ada lagi yang sangat luar biasa, saudara yang terkasih, kita ikuti dalam kitab Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 9, bahwa dia menyatakan bahwa kerajaannya dikenal karena kekayaan dan hikmat yang berlimpah-limpah. Ya, kita ikuti. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Lanjutkan sampai ayat 9. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ, tanam pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Ya, kita juga terus. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda, raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak budik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Iman yang dimiliki, kepercayaan yang dimiliki oleh pengkhotbah, oleh Salomo pada saat itu, dia rasakan dan dia terima itu semua pemberian Tuhan. Dan dalam anugerah Tuhan diberikan kepada Salomo, karena saat itu Salomo pada waktu itu ketika dia dipilih dan diangkat sebagai raja di Yerusalem, dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta umur yang panjang. Dia hanya meminta kepada Tuhan, berikanku Tuhan hikmat agar saya mampu memimpin bangsa ini. Hikmat yang dimintanya kepada Allah. Dalam permohonannya kepada Allah, maka Allah menjawab, bukan hanya hikmat, tetapi harta dan kekayaan Tuhan berikan kepada dia. Saudara yang terkasih, hari ini kita boleh hadir di tempat ini bukan karena perbuatan kita di hadapan Tuhan. Melihat situasi ini, bukan kita boleh hadir di sini ya karena kemampuan kita, tetapi oleh karena anugerah Tuhan yang memberikan bagi kita, sehingga kita boleh hadir pada saat ini. Puji Tuhan. Ibadi kehadiranmu, bahwa pada pagi hari ini tujuan hidupmu, bahwa engkau hanya menyenangkan hati Tuhan, bahwa kehadiran kita di sini, kita ingin bertemu dengan Tuhan, dan dengan kerinduan kita itu kepada Tuhan, maka di sana kita akan diberkati oleh Tuhan dan semakin merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, daripada firman Tuhan di sini. Saya akan ambil topiknya di sini, kesenangan atau kebahagiaan. Selalu saya katakan kepada kita, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita tetap selalu bersyukur, karena orang yang selalu bersyukurlah yang mampu berbahagia. Orang yang mampu berbahagia, mereka itu juga yang selalu bersyukur. Dan orang yang selalu bersungguh-sungguh, mereka akan selalu dikuasai oleh keinginan daging. Di sini saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Ya, saya ulangi, akan saya ambil tema bagi kita, kesenangan atau kebahagiaan. Di mana saudara yang terkasih, sebagai kesenangan atau kebahagiaan kita, sebagai kita umat yang percaya kepada Tuhan, dikatakan ayat ke-6, taburkanlah benihmu. Taburkanlah benihmu. Sebagai kita umat yang percaya kepada Tuhan, sebagai kita miliknya Kristus, yang mempercayakan hidup kita kepada Kristus, yang mempercayakan hidupnya kepada Kristus, mari kita selalu memberikan yang terbaik, menaburkan benih. Apa itu benih? Selalu saudara yang terkasih, kalau dijuluki dengan benih, firman Tuhan menyatakan benih itu adalah seperti yang atau diumpamakan juga adalah firman. Apa yang sudah telah kau terima daripada Allah, berikanlah itu kepada orang lain. Apa yang sudah kamu rasakan daripada Tuhan, apa yang bisa kamu lakukan dan kamu perbuat kepada orang lain, perbuatlah itu, karena apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita, karena Tuhan mau memakai kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Puji Tuhan. Ketika engkau merasakan ada anugerah Tuhan dalam hidupmu, engkau akan menyatakan dan melihat lewat hikmat daripada Allah apa yang Tuhan sudah berikan bagimu, talenta. Berikan itu kepada orang lain. Apakah talentamu hanya lewat pujianmu? Apakah talentamu hanya memotivasi orang lain? Apakah talenta di dalam dirimu mengajak orang lain? Apakah talentamu membangun orang lain secara komunikasimu, secara perilakumu, secara perbuatanmu? Perbuatlah itu semuanya, karena itu yang Tuhan inginkan bagi orang-orang yang percaya. Dan itulah saudara yang terkasih menyatakan, taburkanlah benihmu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benih ini sudah kita terima daripada Tuhan. Kebaikan itu sudah kita terima daripada Tuhan. Maka saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya, benih, memberi, menabur, itu sama ya, memberi dan menabur. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, orang yang mampu memberi, orang yang mampu menabur, maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mereka akan menerima. Karena firman Tuhan katakan, ya, apa yang kamu tabur, maka itulah yang akan kamu tuai. Dalam kitab 1, ya, Kisah Para Rasul 20, coba. Ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35, ya. Ya, lebih, ya. Dan segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Puji Tuhan. Apa yang sudah kamu terima daripada Allah, berikanlah itu kepada orang lain, karena Tuhan inginkan kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jangan padamkan berkat yang ada di dalam dirimu untuk kepribadianmu sendiri. Tuhan ingin melihat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita berikan itu kepada orang lain. Maka di sana saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, memberi, ya, saya katakan sama seperti yang sudah dinyatakan dalam kitab 2 Korintus 9 ayat 10 itu. Jadi kita tidak perlu lagi apa yang harus saya berikan. Tuhan memperlengkapi semua orang yang percaya. Ya, dan saya katakan Salomo sudah melihat itu dan dia sudah merasakan itu. Tuhan menyediakan apa yang akan kita berikan kepada orang lain. Tinggal bagaimana kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, tiada sesuatu yang terlambat, tiada yang sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun manusia itu tidak memiliki harapan, tidak memiliki, ya, apa yang dia cita-citakan, tetapi harapan Tuhan, janji Tuhan
selalu diberikan kepada orang-orang yang percaya. Kita buka dalam 2 Korintus 11:10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Bagi siapa saudara yang terkasih dalam nama Tuhan? Bagi mereka yang mau memberi benih itu, menabur. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, suatu ngarok kita makdokon, ahado dia nokku, bohado baik nokku. Tuhan tidak menuntut dari kita banyak, tetapi Tuhan menuntut bagi kita menyelesaikan tugas kita masing-masing. Puji Tuhan. Tuhan tidak pernah menuntut bagi kita seberapa besar yang akan kau berikan, tetapi Tuhan ingin engkau mau melakukan tugas dan tanggung jawabmu sebagai kita umat yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Allah menyatakan, "Molo sarupa do habosyomu do ahli-ahli Taurat ini. Ahma bedam sebagai kamu miliknya Tuhan." Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, iman kepercayaan kita jangan menjadi iman yang semakin mudah, tetapi mari memiliki iman yang semakin dewasa. Jumat yang lalu saya katakan, tidak semuanya pencobaan, tidak semuanya penyakit, tidak semuanya persoalan itu oleh karena dosa, tetapi itu diizinkan Tuhan agar orang-orang percaya semakin giat, semakin mengimani dan semakin percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Jadi jangan pernah kita khawatir apa yang terjadi di dunia ini. Ya, kalau percaya tahu madokon, ya. Ini akan saya sampaikan. Kalau Tuhan memberikan sama kita umur yang panjang, mari kita semakin berbuat yang baik kepada Tuhan. Ala itu magong maidokon mate kosong daripada mate madua. Ala hidup di dalam dosa. Saudaraku yang terkasih, iman seperti ini hanya iman yang dewasa. Mari saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kekhawatiran itu tetap hadir, tetapi kepercayaan kita jangan runtuh oleh segala sesuatu hal yang terjadi di dunia ini. Puji Tuhan. Dan itu firman Tuhan. Itu yang saya katakan di sini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Apa yang kau tuai, apa yang kau tabur, maka itu yang kau tuai. Kalau kami yang ngasihin dosa mono, niudah udah tinggal. Kalau geliroro nasukinkan. Saudaraku yang terkasih, jangan kamu pernah kecewa apa yang sudah kau berbuat kepada orang lain, apalagi kepada Tuhan. Jika yang kau tabur yang baik, maka saudaraku yang terkasih, kau belum menuai. Ingatlah, engkau telah mengumpulkan hartamu di surga, yang ingat karat tidak akan merusakkannya. Puji Tuhan. Dan jika engkau menabur mengharapkan keuntungan yang berlipat ganda, itu namanya engkau berbisnis. Saudaraku yang terkasih, itu namanya kamu berdagang. Aiswako asal abuang mudo sanimana. Itu adalah keinginan tadi. Tetapi menuai, menabur, ya, memberi, itu karena kita miliknya Tuhan, karena kita menjadi tugas-tugas dan menjadi, ya, pelayan-pelayan yang sudah Tuhan sediakan, yang Tuhan sudah pilih selama kita ada di dunia ini. Puji Tuhan. Jadi benih yang sudah disediakan oleh Tuhan, ya, dari pihak kita hanya mau memerlukan kemauan dan kerelaan. Tuhan hanya inginkan, maukah kita, relakah kita, ya, menabur benih, memberi berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau itu kita berikan, kalau kita memerlukan kemauan itu, maka ingat saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Tuhan katakan, ya, berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan akan berikan, karena kita memberi bukan untuk manusia, tetapi kepada Allah. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, yang saya bacakan dalam kitab Yohanes 9:4. Yohanes 9:4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, selama masih siang,
Jikalau Tuhan masih memberikan kita waktu, jikalau Tuhan masih memberikan kita kesehatan, jikalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan, kerjakanlah yang baik, taburkanlah benih yang ada di dalam dirimu. Kita sudah menyatakan bahwa kita miliknya Tuhan. Kita telah menyatakan bahwa kita telah menerima kuasa daripada Roh Kudus Tuhan. Maka nyatakanlah itu lewat perkataanmu, lewat perbuatanmu, lewat sikap tingkah lakumu. Maka itu menjadi hitungan berkat bagimu. Puji Tuhan. Itu adalah menjadi tugas kita dan itulah pekerjaan kita. Jadi suatu hari kita menganggap semua masih perwahot tahu di gereja. Kawan-kawanku akan tidak peduli sama saya. Komunikasi sepertinya kurang baik. Itu adalah iman yang masih muda. Molo Paulus matokon, dia masih diberikan nasi lebek atau bubur. Jadi soal saudara yang terkasih hari ini, saya mengajak kita seluruhnya bahwa kita memiliki iman yang murni. Iman yang dimurnikan 7 kali lipat di dapur pelaburan. Puji Tuhan. Jadi suatu hari kita ison lagi muda-muda itu sering terjadi itu bagi muda-mudi. Kayaknya kurang kompak lah, ya. Kayaknya komunikasinya kurang enak. Jangan. Yang walaupun kita lihat mudah-mudahan lawatan Tuhan selalu ada di padang bulan menaungi kita. Kita tetap memiliki komunikasi yang baik satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Maka saudara yang terkasih, apa yang dinyatakan lewat firman Tuhan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan yang Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam. Artinya ya kalau malam ada waktu yang tidak kita mungkin bisa melakukan yang baik, mengerjakan sesuatu pekerjaan kita. Sini saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita, mari kita dengan segala yang kemauan dan kerelaan kita memberi yang baik kepada orang lain. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak memberi, ya, karena orang yang menabur akan menuai sesuai dengan apa yang dia taburkan. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita belajar daripada firman Tuhan. Ayat 6 tadi ikut banget. Ikut 11:6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Jangan memberi istirahat. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Tiada orang yang mengerti apa yang akan terjadi hari besok. Tiada orang yang tahu apa akan terjadi besok. Waktu yang baik ini yang Tuhan berikan, pergunakan waktu yang baik ini. Kalau dalam kitab Efesus dikatakan, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Efesus 5 ayat 16, dikatakan di situ, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tiada yang tahu kita apa yang terjadi hari besok. Kalau hari ini saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita diberikan kesehatan, itu karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan memberikan bagi kita hari ini sukacita, itu adalah karena anugerah Tuhan. Kalau kita hari ini masih bisa boleh hadir di tempat ini, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Ya, sesuai dengan pujian tadi. Semua apapun yang ada di dalam hidup kita ini oleh karena anugerah Tuhan. Maka saudara yang terkasih, jangan kamu memberi istirahat selama Tuhan memberikan waktu bagimu. Percayakan hidupmu kepada Tuhan, karena Tuhan tahu, ya, apa yang ada di dalam hatimu. Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Manusia memiliki keterbatasan, tapi Tuhan, ya, tidak pernah dibatasi oleh sesuatu apapun. Hari ini kita saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya, mungkin kita boleh merencanakan besok saya ke sana, ya, mungkin kita juga boleh merencanakan bulan depan saya akan membuka usaha saya. Tapi ingat saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Yesus katakan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya, orang yang selalu hidup di dalam dunia, pemikiran duniawi, yang mementingkan harta duniawi. Yesus telah memberikan perumpamaan itu.
yang dicontohkan sebagai orang muda yang kaya. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia bertanya kepada orang muda itu, ya, dari semua apa yang dipertanyakan oleh Yesus, tiada yang tidak dia lakukan lagi. Mengasihi orang lain dia lakukan, tetapi apa yang dikatakan oleh satu lagi yang belum kamu lakukan, juallah hartamu, ikutlah aku. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika itu didengarkan seorang muda yang kaya ini, dia sangat bingung dan sangat bingung. Harus dikosnya, susah saya mencari harta saya, begitu supayanya saya mengumpulkan harta saya. Tetapi Yesus juga sekali mengatakan menjuallah. Di situ saudara itu pertimbangan bagi seorang kaya itu. Dia meninggalkan Yesus artinya. Akhirnya apa yang terjadi? Yesus katakan, lebih mudah seekor gajah masuk ke lubang jahat daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bukan tidak butuh sekarang materi, bukan kita tidak butuh sekarang kekayaan. Manusia semua membutuhkan selama masih di dunia ini. Tetapi utamakanlah saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Jangan sampai apa yang Tuhan berikan bagimu, berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan percayakan kepada kita, kita pendamkan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan, apa yang sudah kita miliki itu semua oleh karena pemberian Tuhan bagi kita. Tuhan hanya memakai kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Puji Tuhan. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari apa yang nyatakan lewat firman Tuhan, tabungkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Kita percaya saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, yang dilihat itu dan kita tidak tahu, yang kita hanya tahu bahwa kita hanya melakukan tugas yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Puji Tuhan. Itu yang kita percayai. Kita tidak menghitung seberapa besar yang sudah saya berikan, kita tidak menghitung seberapa banyak yang sudah saya lakukan, kita jangan menghitung sudah banyak yang saya berikan. Tetapi hitunglah, tetapi perhatikanlah, tetapi jiwailah bahwa itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai miliknya Tuhan, milik yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang sudah dinyatakan oleh pengkhotbah, oleh Salomo, itu yang dia rasakan dan itu yang disampaikan juga bagi kita pada pagi hari ini. Kalau kita mau tetap setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan sampai kepercayaan kita digoyahkan oleh sesuatu hal, apalagi dengan segala kekhawatiran. Itu akan menjadi dan menghalang berkat bagi kita. Dan kita lihat Salomo ini, ketika dia tunduk kepada Tuhan, ya dia berani mengatakan, tiada raja yang melebihi daripada hikmatnya, baik sebelum sesudah dia raja. Tetapi ingat saudara yang terkasih, ketika dia terlena ya oleh harta dan kekayaannya itu, memakai akal dan pikirannya, sehingga apa yang terjadi di dalam nama Tuhan, Salomo itu akhirnya dikutuk oleh Tuhan. Jadi di sana saudara yang terkasih, semakin kita diberikan oleh Tuhan, mari semakin kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kehadiran kita hari ini kita percayakan kepada Tuhan bahwa kehadiran kita satu hal yang kita rindukan, kita mau menikmati kebaikan Tuhan, kita mau menikmati kebajikan kemurahan Tuhan yang mampu dan selalu mengikuti kita, sehingga kita saudara yang terkasih, kita akan mendapatkan kemurahan Tuhan yang selalu menolong kita. Mari saudara yang terkasih, kami undang seluruh jemaat boleh bangkit begini, kita berdoa, kita bergumulkan kepada Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan bagimu, lakukan dan kerjakan itu, karena itu adalah perhitungan berkat bagimu. Kita naikkan pujian kita bagi Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk.